Oke, yang online sudah muncul di kalian? Aman, aman? Aman ya? Oke. Oke, kita mulai kuliahnya di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Oke, sip. Konsep belajarnya kita hybrid, artinya ada yang online dan juga ada yang offline. Artinya kalian pun juga di sini bukan hanya kalian ya yang online, tapi pun saya mengajar kelas yang benarnya itu secara offline. Jadi kita diskusinya bareng-bareng. Jadi yang online pun kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan, yang offline pun juga silahkan. Nanti kita akan berdiskusi bareng-bareng. Oke, di minggu ini kita akan masuk ke materi baru yaitu basis data NoSQL. Dalam manajemen data, cara memodelkan data itu ada dua. Ada yang menggunakan konsep relasional atau SQL dan juga ada yang menggunakan konsep NoSQL. Nah, konsep SQL mungkin kita kenal dengan istilah relational database. Nah, itu yang kemarin kita sudah jelaskan dan juga menjadi tugas di mana untuk memodelkan datanya di sini kalian akan menggunakan IRD ataupun normalisasi. Nah, tapi IRD dan normalisasi itu tidak bisa kita gunakan pendekatannya untuk basis data NoSQL. Karena basis data NoSQL itu tidak seperti konsep yang relasional atau menggunakan SQL. Nah, di mana NoSQL sendiri itu merupakan singkatan dari Not Only Structured Query Language atau non-relational database. Sifatnya tanpa ada relasi atau non-relasional. Artinya, NoSQL dapat mengelola database dengan skema yang fleksibel dan juga tidak membutuhkan query yang kompleks. Nah, di sini dikatakan Not Only Structured Query Language. Artinya, di dalamnya pun juga ada konsep relasional. Tapi konsep relasional di NoSQL akan berbeda dengan konsep relasional di basis data relasional sendiri. Bedanya apa nih? Nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini juga disebutin skemanya fleksibel. Makanya kenapa? Kalau di relasional kalian harus bikin dulu database-nya, bikin dulu tabelnya, dan rancang dulu menggunakan IRD ataupun normalisasi. Tapi kalau di NoSQL tidak ada sistem perancangan seperti IRD ataupun normalisasi. Yang kalian rancang gimana Pak? Tetap ada perancangannya, tapi perancangannya cukup menuliskan data apa yang akan kalian catat. Misalnya gini, Pak, saya mau bikin sistem perpustakaan menggunakan NoSQL, di mana perpustakaan tersebut ada data. Nah, kita nyebutnya data, bukan lagi entitas. Data apa Pak? Data buku yang akan saya simpan, atributnya mungkin hanya kode buku dan nama buku. Mungkin saat ini itu yang dibutuhkan. Tapi apakah tidak bisa berkembang? Pak, mungkin ada butuh penerbit. Boleh. Tapi intinya, yang pertama kali perlu dicatat, yaitu yang namanya buku, ya pasti ada kode buku dan nama buku. Dan mungkin, oh Pak, ada juga penerbit Pak, karena buku pasti ada penerbit. Tapi untuk yang lainnya, mungkin belum ada kebutuhan. Ya udah tuliskan. Berarti mungkin saja kalian akan bikin ada data buku, ada data mahasiswa, dan juga ada data peminjaman. 3 ya. Dimana kalau di konsep relasional, kalian nggak bisa bikin data peminjaman. Karena peminjaman itu kan relasi antara buku dengan mahasiswa, di mana mahasiswa bisa meminjam buku. Kan gitu ya. Tapi kalau di relasional, tuliskan. Peminjaman, apa yang akan kalian catat? Oh, peminjaman saya akan mencatat apa bukunya, dan juga siapa yang minjemnya, dan kapan dia minjem. Cukup gitu aja. Dan mungkin juga kapan dia kembali. Udah. Sesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Kalau misalnya di kemudian hari ada kebutuhan pencatatan lain, tidak jadi masalah. Itu yang dimaksud dengan fleksibel. Jadi pas perancangan ya, cukup tulisan aja nih, sekarang apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya ternyata di kemudian hari ada kebutuhan lain, ya udah, akan menyesuaikan. Itu fleksibel. Kemudian kedua pun, tidak ada istilah membuat database atau membuat tabel terlebih dahulu. Artinya kan tidak perlu sibuk-sibuk, Pak, data buku itu ada kode buku, nama buku, kita bikin dulu Pak, atribut kode buku dan nama buku, nggak perlu. Langsung aja isi. Kode bukunya apa, nama bukunya apa, simpen. Itu disebut dengan fleksibel. Nah, ini NoSQL ya. Nah,
perbedaan yang signifikan antara SQL dengan non-SQL, atau kita bisa sebut relasional dengan non-relasional. Pertama dari tipenya jelas ya, kalau kita bicara SQL ya dia RDBMS atau Relational Database Management System. Kalau non-SQL ini disebut dengan non-relational database atau kita sebut juga dengan distribute database. Apa itu arti distribute? Ya, distribute Pak, terdistribusi. Ya, artinya apa? Artinya apa? Kalau kita bicara terdistribusi dengan baik, artinya apa? Kan penyebarannya ya, artinya kan penyalurannya, artinya itu merata, gampangnya gitu. Arti kata-kata distribusi artinya memang menyebar. Database-nya itu biasanya tidak di satu server, tidak center, tapi tersebar. Nah, itu konsep dari non-relasional. Cuma kalau kita pakai basis relasional, biasanya kita akan menyiapkan di server, betul ya? Nyiapin di servernya, kita simpan database di situ, table-table di situ, semuanya ada di satu server. Tapi kalau konsep non-relasional, servernya bisa di mana aja, tersebar, gitu ya. Nah, kemudian fungsinya, biasanya fungsi dasar kalau kita bicara relasional, itu digunakan untuk fungsi analisis. Kalau kita perlu untuk reporting, untuk analisis, itu gunakan konsep relasional. Karena kan disimpan dulu datanya, baru kita analisis. Nah, kalau non-SQL biasanya digunakan untuk penyimpanan aplikasi-aplikasi modern ataupun website modern. Ya contohnya ya, yang sering saya jelaskan Instagram aja ya. Postingannya kan nggak cuma bisa teks ataupun tidak hanya foto, bisa juga di dalamnya juga kita ngasih video. Twitter sekarang kan bukan cuma teks ya, bisa nggak nyisipin video di Twitter? Bisa ya, foto pun juga bisa. Memang non-SQL biasa digunakan untuk itu. Nah, digunakan untuk aplikasi mobile dan juga website yang modern. Nah, bahasa query-nya standar, kalau relasional pasti pakai SQL. Kalian mau pakai MariaDB, mau pakai Oracle, mau pakai MySQL atau SQLite, itu konsepnya sama. Bahasanya, query-nya SQL, struktur query language. Mau beda-beda DBMS, ya sama. Nah, tapi kalau misalnya SQL, tidak membutuhkan bahasa query yang kompleks. Tapi, nah ada tapinya ya, setiap DBMS atau setiap model dari SQL itu punya bahasa query-nya masing-masing. Nah, kompleksnya gimana Pak? Kalau nggak kompleksnya kita bisa bilang ini cukup singkat secara query. Contohnya gimana? Kita akan coba begini. Kalau misalnya kita punya data mahasiswa, ya. Kalau kita mau nyari datanya gimana Pak? Kalau kita mau menampilkan, kalau di SQL kan select bintang from mahasiswa, begini ya. Nah, kalau di contohnya di sini saya gunakan dokumen. Kalau dokumen db.mahasiswa.find. Tipis Pak, ini nggak udah jauh ya secara query. Tapi kalau pakai where gimana? Misalnya ada where Pak, where nama sama dengan Asep. Saya ingin menampilkan mahasiswa yang namanya Asep. Kalau dokumen gimana Pak? Dokumen tinggal taruh di sini. Gunakan kurung kerawal lalu nama Asep. Tidak ada kata-kata where lagi. Nah, kalau query-nya panjang gimana Pak? Dia pasti akan lebih singkat lagi. Nanti akan dicontohkan lagi nanti ya. Gitu. Nggak kompleks, tapi setiap DBMS atau setiap model dari SQL itu akan beda. Contohnya di sini. Ya. Kita lanjut ke yang berikut dulu ya. Dimana kalau struktur database-nya, kalau relasional jelas bentuknya table. Kalau di SQL ada 3 bentuk. Ada key value, ada column, dan juga dokumen, dan juga graph. Nah, setiap bentuk bahasanya akan berbeda. Contohnya, kalau dokumen, itu biasanya kita gunakan bahasanya Bison query-nya, atau binary JSON. Kalau kalian biasa menggunakan JSON di JavaScript, ya udah masih gampang. Kalau biasa pakai JSON ya, di JavaScript. Nah, kalau di graph, itu ada bahasa namanya Chipper. Chipper query language. Nah, beda nggak? Beda. Kenapa? Karena konsep graph dan konsep dokumen itu pun beda. Kalau kalau dokumen, ya kayak dokumen ditumpuk. Kalau graph, konsepnya tree. Dari konsep penyimpanannya pasti akan berbeda. Ini nyimpannya tree, ini strukturnya nyimpannya kayak dokumen. Otomatis query-nya pasti akan berbeda. Karena sudut pandangnya pun juga berbeda. Beda ya. Tapi kalau misalnya yang SQL,
mau pakai Oracle, mau pakai Postgre, mau pakai MariaDB, ya sudut pandangnya table. Sehingga ya query-nya akan sama, gitu ya. Itu makanya kenapa bahasa query-nya pun juga akan berbeda-beda untuk setiap bentuk dari NoSQL. Nah, skemanya jelas, kalau SQL itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Pas saya mau nyimpan data mahasiswa, ya otomatis kan akan bikin dulu database-nya apa, kemudian tabelnya di mana disimpannya, atributnya apa aja yang akan simpan. Tapi kalau NoSQL, skema dinamis dan tidak terstruktur. Nah, pas saya mau nyimpan data mahasiswa, simpan aja. Sekarang saya nyimpan NIM, nama, simpan. Tapi mahasiswa berikutnya ada NIM, nama, alamat, simpan aja. Nggak perlu kita definisikan dulu, nggak perlu kita alter dulu. Nanti kita akan contohkan. Gitu ya. Kemudian jenis skalabilitasnya, biasanya kalau SQL dia vertikal. Kalau di server kalian sudah penuh datanya, mau tidak mau harus upgrade hardware-nya. Nambah memori, nambah RAM-nya, nambah hard disk dan sebagainya. Fokusnya di server, karena memang disimpan di situ. Nah, tapi kalau misalnya SQL, dia skalanya horizontal, lurus. Ya kalau misalnya kurang, tinggal beli server baru. Nanti data yang baru disimpan di server yang baru. Server lama apakah tidak bermasalah? Enggak, bisa kita tetap akses. Tidak saling mengganggu. Nah, contohnya ada MySQL, Postgre, ini udah aneh ya kalau untuk SQL. Kalau MySQL ada Redis, ada Neo4j, ada MongoDB. Pernah dengar Neo4j? Nah, Neo4j itu ini basis data berbasis graph. Nanti kita biasa pakai Neo4j. Nah, kalau MongoDB pernah ya? Mungkin pernah dengar ya, yang logonya daun. Nah, MongoDB ini basisnya dokumen. Gitu ya. Nanti kita akan jelaskan masing-masing. Nah, ini mungkin sedikit perbedaan antara SQL dan SQL. Kalau SQL, kita lihat bentuknya table, di mana dia punya kunci yang saling berrelasi. Nah, kayak gini ya, ini kunci yang warna hijau, masuk ke tabel berikutnya. Nah, kalau SQL ada 4 tadi. Ada key value, ada graph, white column, dan juga dokumen. Nah, di mata kuliah ini kita akan lebih fokus ke dua basis data, graph dan juga untuk dokumen, karena dua basis data ini yang saat ini masih banyak digunakan. Gitu ya. Nah, kita akan dulu nih perbedaan antara key value, graph, white column, dan juga dokumen. Yang pertama, kalau pengertian bisa dibaca ya, nanti pun juga dibaca di slide-nya juga bisa. Nah, key value database ini adalah database yang paling sederhana. Konsepnya mirip kayak gini loh. Kalau kalian pernah main dictionary di algoritma dan suku data, ada ya, tipe data collection, dictionary. Dimana kalau kita mau mengakses value-nya, ya tinggal kita panggil key-nya. Nah, ini pun sama konsepnya. Nah, key database ini biasanya digunakan kalau kita mau menyimpan data yang besar. Tapi, query-nya atau untuk mengaksesnya nggak perlu query-query yang kompleks atau rumit. Ya, kenapa? Ya, tinggal manggil key-nya kan. Nah, cuman resikonya, nama di sini contohnya nih, ada key, nama, umur, pekerjaan, tinggi badan, dan berat badan. Ini bukan atribut, tapi key. Beda ya. Kalau atribut nama, kita bisa isi bawahnya. Ada Asep, ada Budi, ada Cecep. Kita panggil nama, maka akan muncul Asep, Budi, Cecep. Tapi kalau misalnya di key value, nama itu key, bukan atribut. Gampangnya gini, kalau Asep dikasih key-nya nama, Budi tidak boleh dikasih nama juga. Misalnya nama 1. Sehingga kalau kita cari, kita akses nih, nama 1, yang keluar apa? Budi. Kalau nama, yang keluar Asep. Gitu ya. Ya gampangnya kayak variabel. Ada variabel, ada nilainya. Ini konsep key value. Jadi otomatis, ya harus banyak juga key-nya. Gitu ya. Bayang ya key value. Nah, ini aksesnya gampang. Tinggal akses key-nya yang akan muncul value-nya. Cuman efeknya, ya kalau datanya banyak, ya key-nya pun juga akan banyak. Gitu. Nah, yang kedua ada column base. Nah, ini biasanya digunakan manfaatnya untuk fungsi-fungsi agregasi. Gambarannya kayak gimana? Kalau column base ini mirip seperti konsep relasional, tapi bedanya setiap baris itu boleh berbeda atribut. Gampangnya gini. Kita lihat nih di sini contohnya. Gini misalnya. Kalau kita bicara column base, misalnya kita punya tabel mahasiswa, ada NIM, ada nama. Nah, misalnya pertama kita kasih nih, NIM 1, nama Asep. NIM 2, nama Budi. Nah, NIM ketiga kita kasih nama Cecep,
dan juga dia akan berisi kelasnya, IF3 misalnya. Nah, dia akan muncul atribut di sini, kelas. Kesannya kayak SQL ya, dia punya atribut. Aset dan budi juga jadinya punya kelas. Tapi kalau di konsep relasional, saat kita alter, menambahkan atribut kelas di tabel mahasiswa, dia akan berubah jadi gini ya, 0, ini pun juga 0. Tuh ya, kalau kalian buka nih di ppmadmin, udah di alter, tambahin kelas. Pas dibuka di ppmadmin, ya kelasnya 0. Tapi kalau di konsep column base, bukan 0, tapi jadinya no field. Karena memang tidak ada. Kan di aset dan budi tidak ada field kelas. Walaupun kalau kita buka di ppmat, ya gampang kayak ppmadmin ya, dibuka ya ada pak, name, nama, kelas. Tapi untuk aset dan budi, dia no field. Nah, di cecep ada 3, cecep, F3. Ini kan secara tinggal langsung lebih hemat untuk dari penyimpanan. Karena kan berarti kan aset dan budi nggak ada nih atribut kelas. Boleh nggak? Boleh, kalau di konsep wide column atau column based database. Biasanya dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi agregasi. Gitu. Karena kan kalau no field, ya kelas ya udah cukup aja langsung dapat F3. Tapi kalau konsep relasional ya dia akan minimal disentuh dulu, artinya dikunjungi dulu si nolnya. Nah, kalau di konsep column base ya enggak. Karena biasanya memang dimanfaatkannya untuk si fungsi-fungsi agregasi kayak gini. Itu ya, itu column base. Kalau dokumen base, nah tadi ya, formatnya bisa JSON atau XML atau Bison ya. Nah, isinya bisa string, angka, boolean, array, atau objek. Objeknya dokumen dalam dokumen. Ya konsepnya mirip seperti dokumen kalian. Kalian nyimpen dokumen di tumpuk aja. Dimana setiap dokumen itu pasti punya format data yang berbeda-beda. Ya jangan jauhin lah, kalian punya dokumen, satu dokumen untuk basis data, satu untuk dokumen penjamin data. Tumpuk-tumpuk aja. Beda nggak? Mungkin akan beda. Gitu kan. Laporannya pun juga yang kelas kalian kirim, ada yang kasih cover. Ada yang nggak ada cover, namanya di atas. Kan beda ya nyimpennya. Yang satu harus nyimpen logo, satu nggak nyimpen logo. Nah, itu kan beda strukturnya. Nah, ini konsep dari dokumen. Tumpuk-tumpuk aja. Nah, biasanya digunakan untuk CMS, platform blogging, analisis real time, dan juga aplikasi-aplikasi e-commerce. Ya, Instagram juga itu pun juga masih menggunakan konsep dokumen. Gitu ya. Nah, kalau graph, ini yang disimpannya itu hanya node dan edge. Ada node-nya dan ada edge. Ini konsepnya kayak tree, ada anak kanan, anak kiri. Nah, tapi kalau di konsep graph, boleh nggak lebih anaknya dari 2? Boleh. Anaknya nggak harus 2 ya, nggak harus ada istilah anak kanan, anak kiri. Ya kalau dia punya anaknya 5 ya, masuk aja 5. Karena yang disimpannya node-nya dan juga jaringannya. Jaringan hubungannya. Nah, sehingga aksesnya ya udah kan akses node dan akses hubungannya. Hubungannya apa? Kan gitu. Nah, tipenya biasanya digunakan untuk mengetahui pola. Nah, jadi kalau kita pakai dokumen, kalau tujuannya untuk dinamis, apa saya pengen dinamis, kedinamisan dari tipe data, kedinamisan dari penyimpanan, itu kita pasti pakai dokumen. Kalau graph biasanya tujuannya untuk menemukan suatu pola. Gampangnya gini, kita pakai pen ya, gambar. Mungkin kalian tuh kalau dapat di media sosial, di-share lagi. Sampai kalau di WhatsApp ada forward many time ya. Kan di forward, dan kita tuh pengen tahu, ini sebenarnya sumbernya siapa. Kan kalau dia forward many time, kan tuh bingung ini siapa nih. Saya di-share sama teman saya di-share sama ini. Panjang banget lingkarannya. Nah, kalau kita asumsikan gini, ada sebuah node, ada node kayak gini, ini node A. Nanti ini, oh ternyata dia tuh dapat informasi, nah dia ngirim ke siapa? Ke B misalnya. Nah, ke B. Dan A ini juga dia ngasih ke C, dan juga C itu ngasih ke D misalnya. Nah, ke D pun dia ngasih. Ini pun juga dia ngasih lagi ke sini. Banyak banget nih penyebaran. Nah, kita pengen dapetin pola. Misalnya yang paling gampang aja, oh si A ini sama si B ini hubungannya apa sih? Oh ternyata misalnya A sama B ini orang-orang milenial misalnya. Nah, kemudian B dengan C ini polanya apa nih? Kok si C bisa nyobain juga dari A? Dan hasil yang dari C itu disebarin lagi. Tapi kalau yang si B dia berhenti di si B.
Ya kan kalau misalnya gitu ya, aduh males lah, udah pokoknya berita udah. Tapi kalau yang C ini, oh ternyata Bima, kamu pokoknya apapun yang di-share dari temennya di-share lagi gitu ya. Pokoknya semua harus tahu gitu kan ya. Di-share lagi nih ke E, ke D lagi. Nah mungkin E sama D di-share lagi, mungkin nggak? Mungkin. Itu untuk menemukan sebuah tuh pola. Jadi hubungan si C sama si E sama si D itu apa sih polanya? Oh ini mah generasi ini. Oh yang B ini generasi ini kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Bayang ya? Jadi kalau kita mau menemukan pola, kita bisa menggunakan graph database. Makanya biasanya digunakan untuk social network analysis. Kalau kalian mungkin coba cari di Google, namanya drone emprit. Nah itu biasanya digunakan untuk kayak gini. Saya pengen tahu nih analisis sentimen untuk waktu pas pemilu kemarin. Itu sentimennya kemana? Apakah ke paslon 1, paslon 2, atau paslon 3 misalnya. Itu bisa kelihatan. Lalu kita bisa juga melihat paslon 1 apakah lebih didominasi buzzer atau memang akun yang nyata, yang ada akunnya gitu, bukan akun yang cuma dibuat hanya untuk nyebar-nyebarin. Itu pun bisa dilihat. Nah itu ada analisisnya. Nah, nanti pun juga kalian akan pelajari di semester 7 kalau mau ngambil. Nah, karena itu termasuk mata kuliah pilihan gitu ya, ada analisis sosial media. Ini untuk yang graph. Jadi ini ya, untuk sosial media, untuk deteksi penipuan, logistik, hingga rekomendasi. Oke, sampai sini yang tanyakan dulu. Aman? Ada berapa jenis data NoSQL? 4 ya. Apa aja? Key value, column base, graph, dan juga dokumen. Itu ya, itu 4 jenis NoSQL. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus menggunakan NoSQL? Nah, pertama gini, kalau kita bicara SQL, zaman dulu mungkin konsep SQL bisa digunakan untuk website, mobile, enterprise, ataupun data mart. Ya karena kan dulu sistemnya dicatat ya. Ya kalian pun atau zaman saya bikin website pakai WordPress misalnya. WordPress ya kan dia konsepnya udah ada database-nya ya. Untuk kontennya CMS-nya juga ada. Database-nya disimpan nggak disimpan. Fotonya disimpan nggak disimpan. Semuanya ada. Dan efek sampingnya apa ya? Kalau ada video atau ada konten yang tidak ada videonya ya dia jadi nol. Kan gitu ya. Nah tapi sekarang ternyata memang lebih enak kalau kayak website, sosial media, IoT ataupun enterprise itu menggunakan konsep NoSQL. Contoh yang paling gampang gimana Pak? Misalnya enterprise. Kalau kita mau melakukan promosi, kan nggak mungkin ya. Kalau ada enterprise, kita hanya bisa melihat, oh ternyata penjualan di kota A itu lebih banyak dari kota B. Kira-kira yang akan kita lakukan promosi ke kota A atau kota B? Kota A buat apa dipromosiin? Kan udah laku. Ya kota A laku nih, kota B-nya nggak laku. Kan kita pengen promosiin ya. Kalau mempromosikan barang ke kota yang nggak laku, kan masa kayak sia-sia ya. Ya mungkin biar banyak Pak yang belinya, bisa jadi. Tapi kan kita juga harus menyasar kota B dong. Masa B nggak diurus? Ya ini mah lapor nggak ada penjualan, nggak ditinggalin. Kan nggak mungkin juga ya. Ya monoton jadinya. Nah mungkin ada kebutuhan juga kita akan promosi ke kota B. Nah pertanyaan berikutnya apa? Gimana cara promosinya? Kan nggak mungkin hanya dari data yang udah mereka catat, karena mereka hanya mencatat penjualan doang. Nah kita harus dapetin engagementnya kayak gimana nih di kota B. Mungkin karakteristik di kota B itu kayak gimana sih penduduknya. Oh penduduk ini kayaknya banyak anak muda, kemudian dia suka ngapain, mainannya apa, Instagram kah, Twitter kah, atau yang lain, sosial yang lain. Kenapa? Untuk lihat target usernya, kan gitu ya. Dan media promosinya gimana, dicek lagi. Mungkin kalian pernah lihat ya iklan-iklan sekarang udah bagus ya, hampir kayak Thailand. Tahu iklan Thailand? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Biasanya kalau iklan-iklan itu kan mempromosikan apa kelebihan produknya. Bosan nggak? Ya bosan ya. Kayak misalnya iklan sampo ya gitu-gitu aja kan ya. Ya sampo buat rambut, dia bilang ada ketombe ya berarti ketombenya hilang, udah kan nih. Kita udah tahu gitu kan ya, sampo ada ketombe ya pasti fokusnya untuk mengatasi ketombe. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kan dirubah ya. Kalau kalian mungkin pernah, saya sih masih yang masih diingat tuh kayak iklan pembasmi rayap kalau di Thailand ya. Dia kan nggak ngeliatin kualitasnya kan untuk pembasmi rayap. Ya kita tahu itu ngebasmi rayap.
Tapi apa sih kelebihannya? Kelebihannya dia bikin cerita di iklannya. Jadi kita mau nonton ya, karena bercerita. Tapi kalau iklannya langsung ke ini, gunakan ini, skip langsung. Pindahin kalau di TV ya, kalau di YouTube skip aja langsung. Kan nggak enak ya. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Ya kan dia lihat, oh ternyata memang target user seperti ini lebih suka iklannya tuh bercerita atau storytelling, bukan yang langsung mengandalkan produknya apa. Dapat dari mana itu? Nggak mungkin dapat dari data yang rasional atau data yang di itu udah marjan ya. Kan kita nggak ikan marjan kita tonton ya. Udah beres baru pindahin. Kan gitu ya. Ya karena memang kita lebih suka yang diceritain. Ada nggak kehebatan produknya dibandingkan dengan produk yang lain misalnya? Kan enggak ya. Iya. Kita tahu mana itu sirup gitu ya. Ya sirup mau produk apapun ya sama ya. Beda-beda rasa juga dikit lah beda-bedanya ya. Ya kalau mereka ngejualnya ini sirup kok lebih enak, yakin. Nggak tahu kan ya. Ya udah ini dia jualan sirup, nah tapi kan dia kasih storytelling. Karena kita memang suka seperti itu. Nah, dari mana kita tahunya? Ya, nggak mungkin dari konsep relasional. Konsepnya dia akan bantu juga menggunakan konsep dari yang relasional. Dia analisis di sosial medianya, analisis dari engagement user dari luar dan sebagainya. Itu konsep dari NoSQL. Jadi enterprise pun sudah tidak hanya menggunakan konsep relasional. Itu ya, makanya kenapa kita harus mulai mempelajari konsep NoSQL. Kenapa? Pertama, sisi fleksibilitas. Yang tadi saya sebutin ya. Ya kita nggak perlu mikirin tempatnya apa gitu ya. Langsung aja dia butuh nyimpen data apa, simpan aja. Kayak kalian misalnya gini nih sekarang, saya minta kumpulkan tugasnya, simpan di sini bisa nggak? Bisa ya. Tapi kalau konsep relasional, saya harus bawa dulu bindernya atau bindexnya ke sini. Kumpulkan di sini ya, di bindexnya. Kan ribet ya. Saya harus balik ke sana, bawa binder, bawa ke sini, kumpulkan di binder. Tapi kalau konsep relasional, simpannya di sini, simpan. Nanti saya punya ini nggak, bisa nggak? Bisa. Gitu loh. Nah, sisi fleksibilitas. Pertama nggak perlu bikin dulu database-nya, nggak perlu bikin dulu si tabelnya. Kalau kita butuh menyimpan data tersebut, simpan aja. Itu sisi fleksibilitas. Sehingga ya lebih cepat. Kan nggak perlu mikirin ya, tabel mahasiswa itu NIM, nama, alamat. NIM itu varchar 8. Gimana kalau tiba-tiba ada 9? Bingung ya. Harus alter lagi, PR lagi. Sehingga ya nggak akan cepat kalau pakai konsep relasional. Kemudian dari sisi skalibilitas. Tadi kita sepakati ya, relasional itu dia bentuknya vertikal, kalau NoSQL itu horizontal. Gambarannya gampangnya kayak gini. Kalau kalian punya rumah ya, cuma punya 2 kamar. Kalian butuh jadi 2 kamar, butuh nambah lagi 2 kamar. Apa yang kalian lakukan? Mungkin yang paling murah ngebangun ya. Ya udah, sama kayak relasional. Kita akan lebih gampang atau lebih murahnya ya kita nambah RAM, nambah hard disk. Tapi kalau kita asumsikan dengan rumah, kalian punya rumah 2 kamar, pengen nambah 2 kamar, otomatis kan nambah ke atas, nambah lantai 2. Ngeganggu nggak lantai 1? Yakin? Ngeganggu ya? Ngeganggu ya? Kenapa? Ya minimal-minimal kalian harus pindahin barang-barangnya supaya biar ya untuk penopang dan sebagainya. Kan gitu ya? Ngeganggu nggak lantai 1? Ngeganggu. Nah sama kayak di konsep relasional, saat kita menambahkan RAM, ini minimal kan mati dulu servernya, nggak bisa diakses kan, itu paling minimal, ya kan. Nah tapi kalau konsep non SQL, gampangnya gini, saat kalian punya 2 rumah, punya 2 kamar, saya mau nambah 2 kamar, beli lagi aja rumahnya, mengganggu nggak sama rumahnya sekarang? Enggak. Nah tapi saya tetap bisa diakses, itu yang dilakukan juga dengan media sosial ya. Pas mereka update, ya sistem yang sekarang masih bisa diakses. Postingan-postingan kalian masih bisa diakses. Padahal mungkin mereka saat ini mungkin sedang pengembangan. Enggak mengganggu sama sekali. Itu ya, makanya itu kelebihan dari non-SQL. Dari sisi fleksibilitas, kemudian dari sisi skalibilitasnya juga sama. Kalau kurang, ya tambah aja. Tinggal beli server lagi. Nanti data yang baru masukin ke situ. Nah, kemudian juga ada kinerja tinggi. Gampangnya gini ya, kalau kalian kenal konsep relasional, indexing di relasional kan ada di atribut ya. Misalnya NIM akan kita jadikan primary key, fragment key, index, unique. Nah itu kan termasuk indexing. Yang mana tujuannya untuk mempercepat proses pencarian data atau pengurutan data. Adanya di atribut. Tapi kalau di konsep NoSQL, index itu adanya di value atau di nilainya. Lebih cepat nggak? Harusnya lebih cepat. Karena kalau di konsep atribut,
kan nggak semua atribut kalian akan jadikan indeks, bengkak lah data kalian. Tapi kalau di NoSQL, values itu otomatis juga akan jadi indeks, sehingga kinerjanya akan lebih tinggi. Gitu ya. Itu mungkin kelebihannya. Tapi kan di balik kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah mungkin semuanya lebih aja. Kalau lebih mah ya udah Pak, pakai dokumen semua atau pakai NoSQL semua. Ada beberapa kekurangan. Pertama, memerlukan banyak database. Karena kenapa? NoSQL biasanya sangat terspesialisasi untuk kebutuhan tertentu. Beda dengan relasional. Kalau relasional, misalnya gini, data mahasiswa bisa nggak dipakai di MyUnicom? Bisa ya? Bisa nggak dipakai untuk perwalian? Bisa. Bisa nggak dipakai buat akses LMS? Bisa. Semuanya bisa. Satu data mahasiswa bisa dipakai di beberapa aplikasi. Tapi kalau misalnya konsep NoSQL biasanya sudah terspesialisasikan. Yang paling gampang aja, kalau kita bicara postingan di kayak Meta ya, Meta kan dia punya Instagram, punya Facebook. Nah, postingan di Facebook apakah akan sama dengan postingan di Instagram? Kan pasti beda ya. Nah, otomatis apa? Pasti akan ada banyak database. Tapi Meta pun juga mensiasati. Beberapa menggunakan bentuk SQL. Gampangnya gini, kalau kalian bikin Reels di Facebook atau update status di Facebook, masuk nggak ke Instagram? Masuk. Memang ada pilihan ya, mau dimasukin nggak ke Instagram. Nah, kalau kita bicara masukin nggak, kita mau masukin. Kalau struktur datanya beda, efek nggak? Efek, susah kan. Nah, dia bikin strukturnya sama untuk yang Facebook dan juga untuk Instagram untuk beberapa komponen. Kayak gini misalnya, Instagram kalian kalau balas-balas komentar, bisa nggak kalian ngebalas komentar yang nomor 2? Misalnya gini, ada 1, 2, 3, 4. Kalau dulu komentar, dia akan selalu ke bawah ya. Kalau Facebook, komentar, saya pengen komentari si nomor 2, dia akan ada muncul di bawah nomor 2. Tapi kalau Instagram kan enggak ya. Tapi sekarang bisa nggak? Bisa. Sekarang masih udah bisa. Dia komentari yang nomor 2 ke bawahnya kan. Jadi lebih spesifik jadinya kan. Dia kan menjoinkan. Artinya apa? Yang asalnya mungkin beda strukturnya, kita akan ubah ke struktur yang sama bentuknya. Jadi enggak serta-merta karena dia fleksibel, karena dia dinamis datanya, udah Pak dokumen semua. Enggak. Karena kalau semuanya NoSQL, efeknya akan memerlukan banyak database. Pasti akan ada beberapa yang menggunakan SQL, digabungkan. Ada kolaborasi antara SQL dengan si NoSQL. Gitu ya. Nah, ukuran database sangat besar. Kenapa? Karena di NoSQL tidak mendukung yang namanya key. Namanya key ya. Kenapa? Efeknya apa? Duplikasi data itu sangat besar terjadi. Ya, bayangin kalau misalnya dia pakai key ya, konsep key di relasional. Kalian anak hima nih misalnya, suruh diminta untuk nge-share flyer undangan misalnya. Kan biasanya kan kalian bikin status ya, statusnya sama. Kalau misalnya pas kalian bikin status, tidak bisa bikin status karena status tersebut sudah ada, kan nggak lucu. Aneh aja kan gitu. Tapi kan sekarang bisa nggak? Bisa. Status yang sama boleh nggak? Boleh. Gitu kan ya. Postingan yang sama di-share berulang-ulang, boleh nggak? Boleh. Karena memang otomatis duplikasi data itu sangat besar terjadi. Sehingga database-nya pasti besar. Pengoperasiannya nggak mudah. Tadi harus disounding sedikit ya. Kalau NoSQL beda DBMS, otomatis akan beda bahasa query-nya. Ya, gampangnya pengolahannya pasti akan sangat kompleks. Gitu ya. Oke, sampai sini. Ada yang tanya dulu? Kalau yang online, kalau mau tanya tinggal raise hand ya. Cukup? Lanjut? Lanjut dulu ya. Oke, nah ini mungkin sedikit pertemuannya. Di sini kita masuk ke materi yang berikutnya. Kita akan berkenalan dulu dengan basis pertama yaitu basis data dokumen, termasuk basis data NoSQL ya. Basis data ini adalah basis data yang masih banyak digunakan. Makanya kan di mata kuliah ini kita akan bahas dokumen base dengan graph database. Karena memang dua model data ini di NoSQL itu yang paling banyak digunakan. Apa itu dokumen base? Ini adalah sebuah pendekatan penyimpanan data yang memiliki karakteristik informasi berorientasi dokumen. Tidak ada skema, bukan juga SQL, dan juga tidak ada transaksi dan juga ACID. Masih ingat ACID? Masih ingat nggak ACID apa?
A-nya apa? Atomicity. C-nya konsisten. I-nya isolation. D-nya dan lain-lain. Enggak, durability ya. Ini durability atau ketahanan. Nah, contohnya gini nih, kalau misalnya kita bicara konsep asid ya, kan A-nya atau automaticity ya. Kalau kita bicara dari rekening A ke rekening B, itu kan transaksinya. Nah, kalau konsep automaticity, dia akan melihat transfer rekening A ke rekening B dari proses-proses yang atomnya. Atomnya kayak gimana, Pak? Kalau kita bicara A ke B, berarti kan A berkurang, B bertambah. Berarti kan akan ada proses pengurangan di A dan proses penambahan di akun B, kan gitu ya. Kalau kita bicara automaticity di proses transfer antar bank. Nah, dilihat nih proses-prosesnya apa aja di dalamnya. Kemudian tadi C-nya konsisten. Nah, kalau kita bicara konsisten di sini, gampang gini. Kalau kita transfer A ke B, A akan berkurang dulu ya. A berkurang dulu, kemudian kalau A udah berkurang, B akan bertambah. Nah, hasil pengurangan dari A dipastikan tidak boleh negatif. Kan nggak lucu ya, kalian punya uang Rp5.000, transfer ke B 10.000, berhasil. Lebih aneh ya, berarti kan rekening A negatif 5.000. Nah, nggak boleh kayak gitu kan. Nah, kalau kita bicara konsisten, berarti dia konsistennya tidak boleh ada saldo yang negatif saat terjadi proses transaksi pengurangan di rekening A. Itu konsisten. Nah, I-nya isolation. Setiap proses ini tidak saling mengganggu. Artinya, B itu akan bertambah kalau A-nya beres. Nggak ada tengah-tengah. A belum beres, si B nyusup untuk menambah. Gampangnya efeknya apa? Ya B-nya bertambah, A-nya belum berkurang. Kita kan cuma berdoa ya, mudah-mudahan error. Jadi akhirnya A tetap ada gitu ya. Saya nggak berkurang, di klien udah bertambah. Kan bersyukur ya. Nah, tapi itu tidak menerapkan konsep yang terakhir, yaitu D, durability. Kalau kita bicara durability, kita harus memastikan bahwa prosesnya tidak ada error. Kalau pun ada error, kita memastikan A berkurang, B bertambah. Misalnya gini, kalau dulu waktu pas masa-masa transisi dari ke GPN, itu suka ada delay yang cukup lumayan lama ya, artinya bisa berhari-hari. Nah, dari rekening A ke rekening B, biasanya dari bank negara ke bank swasta biasanya. Nah, saya pun pernah mengalami, di mana di bank swastanya udah berkurang, tapi ke bank negaranya belum bertambah sama sekali. Nah, kalau kita menggunakan konsep durability, kan ada error nih. Kita harus sampai memastikan bahwa memang B ini bertambah dulu. Kalau misalnya ternyata sampai batas waktu tertentu B ini tidak bertambah, maka uangnya harus dikembalikan ke si A. Nah, istilahnya A ya udah berkurang, B-nya nggak bertambah, ya udah beres kayak gitu, nggak bisa. Dipastikan dulu B-nya bertambah. Kalau B-nya nggak bertambah, maka balikan lagi ke A. Nah, atau kita terus memastikan bahwa B ini harus bertambah. Nah, itu durability. Nah, asid ya. Nah, konsep asid ini tidak ada di SQL atau di dokumen base. Nah, jadi ya kalau misalnya ya hilang-hilang aja. Ya kan pernah nggak posting di Instagram video-video yang panjang, misalnya videonya panjang. Ya kalau kepotong sih wajar ya, karena kan durasi. Tapi ada nggak yang pas panjang, normal sebenarnya, dan bisa diupload. Loading udah 99%, sisa 1% ya. Kok lama banget ini nggak nyala-nyala nih. Nah, ke posting-posting munculnya loading. Pas kita klik home-nya, berandanya loading doang. Kita tutup, buka lagi masih loading. Nah, kita tutup, buka lagi, hilang tuh. Kita kira kan udah ke posting ya. Pas dibuka, mana postingannya nih? Nggak ada. Aduh, lama lagi nih belum bikin apa namanya tuh captionnya gitu. Lama kan ya. Tapi beda dengan email. Kalau email, saat kalian gagal mengirim, apa yang terjadi? Tetap muncul ya, jadinya draft. Iya. Terbalik, itu konsep yang asid. Kalau yang nggak pakai asid, ya udah hilang aja. Nggak mempertahankan apa yang udah kita simpen gitu. Gitu ya. Dokumen base ini bisa menyimpan 3 struktur ini. Yang tidak terstruktur, semi terstruktur, dan juga yang terstruktur. Kalau terstruktur ya dia udah puas ya, karena kan atribut akan jadi key-nya. Nah, kalau semi struktur, si tag-nya itu akan jadi key. Kalau yang tidak terstruktur, ya udah kita bikin key baru, misalnya tag isinya ini. Simpelnya gitu. Nah, ini contohnya ya.
Kalau kita bicara dokumen base, tadi saya katakan karena memang format datanya bisa berbeda-beda. Kalau kita bicara di sini di dokumen ini, slot yang pertama mungkin dia menyimpan nama pengirim dengan alamatnya. Tapi kalau yang dokumen yang kedua atau slot yang kedua mungkin nama pengirim dan jabatan dan alamat. Boleh beda nggak? Boleh. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini jadinya. Misalnya dokumen pertama dia menyimpan ID, name is active, dan DOB atau date of birth. Nah, dokumen kedua nyimpannya bukan name tapi full name. Dokumen ketiga full name-nya dipecah lagi, ada first dan juga ada last. Boleh nggak? Boleh kalau di konsep dokumen base. Ya, namanya kayak gitu. Nah, ini beberapa padanan istilah. Perbedaannya di sini ya. Jadi kalau kita bicara table di bahasa relasional, di dokumen kita nyebutnya collection atau koleksi. Kalian pernah koleksi figur nggak? Atau koleksi apa kayak gitu hobinya? Nggak? Nggak punya hobi untuk koleksi sesuatu? Kalau dulu kan ada filateli ya untuk koleksi perangko gitu ya. Karena perangko juga beda-beda ya. Ada yang minimal-minimal dari rupiahnya. Kalau figur kan nggak mungkin ya kalian koleksi figur sama semua isi figurnya. Nggak mungkin kan ya. Ya kalau di anime yang sama mungkin iya. Tapi kalau yang semuanya sama kan nggak mungkinnya kecil ya. Emang ada yang kayak gitu? Kopat. Enggak. Semua pasti beda-beda. Ini kan seperti collection ya. Lemari yang kalian bikin itu collection. Nah, di dalamnya itu kita sebut dengan dokumen. Ya tiap figur kita sebut dokumen, gampangnya kayak gitu. Nah, di setiap dokumen pasti punya key atau field atau nama-nama kolom, nama-nama atribut. Jadi kalau di bahasanya kita nyebutnya atribut atau field, kalau di sini kita nyebutnya key, kuncinya. Kalau di sini ya boleh, beda dengan key value ya. Kalau key value, key itu beda-beda tiap nilai. Kalau di sini key itu kan ada di dalam dokumen, sehingga boleh nggak sama? Boleh, karena kan ngakses ke dokumennya, baru ngakses key-nya, gitu ya. Nah kalau value ya sama value. Kenapa kita harus menggunakan basis data berbasis dokumen? Kita identifikasi. Contohnya gini ya. Di sini kita punya 4 tabel. Ada tabel misalnya gini ya, tabel nama di sini nih, dan juga tabel car di sini. Nah di tabel mobil kita pengen tahu nih misalnya si Bitly ini itu siapa yang punya. Oh minimal kita akan menjoinkan ke nama ini. Ada user ID dan juga ada ID. Sehingga kita bisa tahu nih, oh Bitly itu dia punya Mary John. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya gini ya. Kalau di sini secara query, misalnya kayak gini nih. Misalnya select bintang from nama, koma mobil misalnya, namanya mobil ya misalnya. Where misalnya nama.id sama dengan mobil.user.id. Misalnya kayak gitu. Nah, and apa nih? Itu apa namanya? And make-nya ya. Nah, make-nya Bitly. Berarti di sini kita bikin and make-nya dengan Bitly. Bisa kayak gitu. Ini kan secara query ya. Nah, tapi kalau di konsep dokumen kita bisa simpan ke dalam bentuk seperti ini. Di mana cars ini atau mobil ini dia bagian dari si Mary John ini. Nah, sehingga untuk akses query lebih singkat. Kita bisa bikin kayak gini. Tadi ya, db.find, db.nama.find. Nah, tinggal kita masukin si where-nya di sini. Nah, misalnya kalau tadi ada cars ya, berarti cars dot make sama dengan titik 2 Bitly. Singkat nggak? Singkat. Ini perbedaan dokumen dengan ini. Kalau udah kayak gini kelihatan ya singkatnya ya. Kalau yang tadi mah pas sama aja pak, nggak beda jauh. Tapi kalau udah main join, nah kelihatan bedanya. Kebayang ya? Lebih singkat secara query. Nah, pertama dari sisi kedinamisan bentuk data ini kan udah dijelasin tadi ya, dimana setiap dokumen itu bisa punya bentuk data atau atributnya yang disimpannya bisa beda-beda. Contohnya di sini ada pengarang. Nah di dokumen yang kedua itu pengarangnya ada dengan ID penerbit dengan nama penerbit. Boleh beda nggak? Boleh. Kemudian kalau kita bicara dokumen itu ada 2 konsep. Konsep normalisasi dan konsep denormalisasi.
Gampangnya kalau normalisasi kan kita dekomposisi ya, kita pecah ke dalam dua collection. Tapi kalau ada normalisasi, kita akan gabungkan. Supaya apa? Biar gampang query-nya, biar lebih singkat query-nya. Tapi kapan kita menggunakan denormalisasi dan kapan kita menggunakan normalisasi? Kalau misalnya kita pengen melihat people dan juga motorcycle secara terpisah. Ada collection people, artinya di dalamnya ada kumpulan orang dan juga ada kumpulan motorcycle di sini. Kita hanya pengen tahu ada kumpulan motor dan ada kumpulan orang, udah. Tapi kalau misalnya kita hanya pengen lihat kumpulan orang yang dia punya motornya apa aja, nah kita bisa bikin kayak gini. Kita bisa bikin denormalisasi. Nah, kenapa kita bikin normalisasi? Kan Pak, bukan cuma sekedar pengen lihat orang dan juga pengen lihat motor. Ada kemungkinan, kita tuh kan pengen lihat, ada konsep reference nanti. Saya pengen lihat orang ini punya motor apa aja. Nah, dan juga ada kemungkinan dia berrelasi juga dengan distributor. Oh, motor ini didistribusikan oleh siapa? Kalau digabungkan, banyak. Artinya si dokumennya akan jadi banyak banget atributnya yang disimpannya. Nah, kita bisa bikin pecah-pecah kalau ada kebutuhan itu. Tapi kalau misalnya kebutuhannya hanya pengen lihat orang ini punya motor apa aja, ya udah lakukan konsep denormalisasi, digabungin aja, karena dia hanya pengen lihat itu doang. Tapi kalau ada kemungkinan dia pengen lihat dengan sudut pandang lain, kita bisa gunakan normalisasi, gitu ya. Untuk bentuk datanya ada 3, ada array, ada object, ada reference. Kalau array itu multi value. Jadi kalau kita ada kebutuhan suatu key-nya itu multi value, kita bisa gunakan konsep array. Nah, gampangnya gini nih. Konsep array ini kalau kita bicara basis data rasional, kayak gini misalnya. Yang paling gampang ya. Kita punya tabel mahasiswa, ada NIM, ada nama, juga ada hobi misalnya. Di mana NIM itu namanya Asep, hobinya kan bisa banyak ya. Nah mungkin Asep cuma punya hobi satu. Dia punya hobi renang misalnya. Ada lagi apa? Misalnya sepeda, atau lari misalnya. Yang kedua ada Budi. Nah Budi hobi makan misalnya, atau lagi tidur, hobinya bagus sekali ya. Atau lagi dan lain sebagainya. Boleh nggak kayak gini? Boleh-boleh aja di konsep relasional, tapi kan kurang baik. Karena kalau pas kita main query, jadinya tag di sini. Nah, mau tidak mau, kalau di konsep relasional, kita akan buang hobi ini, kita bikin tabel baru, namanya tabel hobi, di mana ada ID dan juga ada nama hobi. Nama hobi ya. Nama hobi. ID 1 misalnya renang. Nomor 2 ada lari misalnya. Nomor 3 ada makan. Nah, kalau kita pengen tahu bahwa Asep itu hobinya apa aja, mau nggak mau kita harus bikin lagi tabel relasi antara mahasiswa dengan hobi. Ada NIM dan juga ada ID-nya untuk ID hobinya ya. Berarti Asep dia hobi renang dan juga Asep dia hobi lari. Kita bikin kayak gini. Kalau kita pengen tahu Asep hobinya apa aja, kita joinkan mahasiswa, hobi, dan relasinya. Tiga-tiganya ya harus dijoinkan supaya biar sehat. Nah, kalau di konsep dokumen base, kita bisa ganti dengan konsep array. Kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu, langsung aja. Kalau kita pengen tahu nih, oh mahasiswa ini punya hobi apa aja, biasanya kayak gini. Kalau array kayak di algoritma mungkin kalian kenalnya list ya. Bentuknya kan kurung siku ya. Ini sama kayak gini. Nah, tag sama blank dan red. Nah sebenarnya kalau di konsep relasional boleh nggak multi value? Boleh. Pernah nggak kalian kenal istilah tipe data enum atau set? Kalau enum, enumerasi kan kayak gini. Jenis kelamin ada L dan P ya. Kan kalau misalnya kalian bikin, oh Pak pakai varchar aja Pak. Bisa banyak ya. Bisa ada yang nyebut laki-laki, ada yang nyebut laki, ada yang nyebut pria. Banyak banget ya. Kombinasinya bisa dimasukin kalau pakai varchar. Ya kita bikin enum. L untuk laki-laki, P untuk pria. P untuk perempuan ya. Nah, kan gitu ya. Pakai enum. Artinya apa? Milih salah satu. Bisa L, bisa P. Nah, tapi kan itu bukan multi value, Pak. Itu milih. Nah, ada tipe data set. Kalau tipe data set, set jenis kelamin. Artinya bisa L, bisa P, bisa L dan P. Bisa dua-duanya masukin, bisa nggak? Bisa. Tapi kembali lagi, kalau misalnya value-nya bukan yang itu, nggak bisa.
Kayak warna misalnya, oh saya nyimpen set warna pilihan mobil itu ada warna merah, kuning, hijau misalnya. Saya pengen ungu misalnya, nggak bisa. Karena dia hanya menyimpan 3 itu warnanya. Gitu ya. Oke, ini konsep array. Kalau kita ada kebutuhan multi value, kita bisa masukin ke dalam bentuk array. Nah, berikutnya ada embedded dokumen. Kalau tadi key-nya menyimpan multi value. Tapi kalau di sini ada key yang dia menyimpan key lagi atau menyimpan atribut lagi. Yang paling gampang misalnya penerbit. Penerbit itu dia menyimpan ID penerbit dan juga nama penerbitnya. Ya udah kita bikin kayak gini. Bentuknya beda ya. Kalau array bentuknya dia kurung siku, kalau di sini kurung kurawal. Dimana di dalamnya boleh punya ID lagi atau punya key lagi. Ada ID, ada nama penerbit. Ini disebutnya objek ya. Kalau kita bicara objek, boleh nggak multi? Boleh. Jadi ada objek, dalam objek, ada objek lagi, boleh? Boleh. Misalnya Pak, yang kontak ada email. Nah email pun ada email 1, ada email 2 nantinya. Nah, boleh nggak di dokumen lagi? Ada. Dokumen, bikin lagi dokumen 1, email 2. Cuman ingat, aksesnya akan jadi panjang. Pakai dot jadinya kan. Kontak.email.email 1. Jadi panjang sih dotnya. Itu aja. Yang terakhir adalah konsep reference. Nah, konsep reference ini kan ketahuan ya, ada motorbike dan ada people. Di sini kita lihat ada owner, dia berrelasi dengan underscore ID. Tapi konsep reference di relasional dengan dokumen itu beda. Kalau di sini yang bisa ngelihat cuma kita sebagai database administrator. Tapi secara fisik itu tidak ada. Kalau relasional kan ada forgotten key ya. Kalau kalian buka ppm admin, desainer muncul, ada garis. Tapi kalau di sini nggak ada. Yang tahu hanya kita. Dan untuk ngejoinkannya itu juga nggak semudah ngejoin di relasional. Nanti akan dipelajari. Gitu ya. Jadi secara fisik nggak tahu nih kalau owner itu ternyata dia adalah forgotten key dari ID misalnya kayak gitu. Nggak bisa. Bayang ya? Jadi kalau kita bicara bentuk datanya ada 3 ya. Ada array, ada embedded dokumen atau objek, dan juga ada konsep reference. Nah kemudian tadi yang saya katakan untuk peningkatannya kan ada indexing di value, dimana dia tuh konsepnya adalah map radius. Gambar gini. Kalau kita bicara konsep relasional, ini ya. Misalnya kita mau mengakses nih, mau melakukan count. 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1 misalnya kayak gini. Kalau di konsep relasional dia akan menelusuri satu persatu. Misalnya gini, nomor 1 kita count ya. Baris pertama nomor 1 sebanyak 1. Baris kedua nomor 2, berarti kan ada nggak? Belum ada. 2 sebanyak 1. Baris ketiga ada 3, muncul 3 sebanyak 1. Baris keempat 3 lagi, maka berubah, bukan 1 tapi jadi 2. Baris berikutnya 2, berarti sini berubah jadi 2. Baris berikutnya 2 lagi, berarti ini 3. Baris berikutnya 1, ini kayak gitu. Ditelusuri untuk setiap barisnya. Itu kalau relasional. Nah, tapi kalau di konsep dokumen ada map radius di sini. Gampangnya kayak bagi-bagi tugas. Misalnya di kita punya dokumen, inputnya ada dir, bear, dan river, ada car, river, bear, car, dan bear. Pertama dia split untuk masing-masing dokumen. Di split ada there, bear, sama river, ada car, river, dan seterusnya. Dari split akan mapping. Mapping di sini yang baris pertama ada there, bear, sama river. Masukin ada berapa jumlahnya. Masing-masing masukin, kemudian di shuffling. Nah, dipisahkan yang there dengan there, yang car dengan car, dan sebagainya. Berikutnya apa? Di reduce. Di reduce diapain? Dihitung. Dari hasil shufflingnya berapa nih? Bear-nya, car-nya udah berapa, dan berapa, river-nya berapa. Hasilnya apa? Dihasilkan di final set. Digabungkan lagi. Hasilnya sama nggak dengan tadi? Sama ya. Cuman dia kayak kerja kelompok. Dipecah-pecah dulu nih. Kalau sequential, ribetnya apa? Kalau datanya banyak, lama prosesnya. Ya memang kita nggak, ya Pak kan komputer mah cepat Pak. Iya, tapi kan kalau banyak data itu kan lumayan juga tetap. Akan ada waktu yang harus kita korbankan. Tapi kalau di sini, tadi yang saya katakan, karena memang value-nya juga di index, ada konsep map radius, jadi bisa lebih cepat. Gitu ya. Sampai sini, tanyakan dulu.
Cukup? Kita lanjut dulu ya. Kita akan coba ini mungkin sederhana ya, karena nanti kalian akan lebih nyobainnya di praktek. Jadi minggu depan kita tidak ada pertemuan, kalian tinggal, saya akan berikan video dan juga memberikan modul untuk kalian cobain di rumah ya. Karena kalau praktek kadang-kadang kan suka, "Pak, ini error, Pak." Nah, karena kan ini kan mata kuliah teori sebenarnya kan. Nah, oke, kita akan coba di sini. Yang pertama kita akan gunakan MongoDB. Ini untuk dokumen base ya. Nah, MongoDB ini ada tools namanya MongoDB Compass. Ini mirip seperti PHP-admin kalau kita bicara di base data relasional. Nah, di sini langkah pertama kalau kita mau menggunakan, pertama install dulu ya si MongoDB-nya ya. Installnya MongoDB yang tipe community ya, jangan yang berbayarnya, cukup aja yang pakai yang community. Nah, pertama bikin dulu koneksi. Kalau PHP-admin kita bisa nggak rubah-rubah koneksi ke server lain? Bisa nggak? Bisa ya. Tapi efeknya apa? Kalau kita ubah ke koneksi yang lain, database yang di kita hilang. Bukan hilang ya, tapi nggak diakses. Tapi kalau MongoDB, kita bisa nggak nambah lagi? Bisa. Nah, ini makanya kenapa disebut dengan distribute database. Jadi di sini pun kalau ada, misalnya ke teman kalian, bisa nggak? Bisa. Tinggal tambahkan add new connection. Nah, tambahkan lagi di mana koneksinya. Nah, di sini ada namanya ya, kita kasih nama servernya siapa ya. Kalau kita mau milih warna, ini untuk membedakan ya. Misalnya ini, oh ini teman saya, oh ini saya. Kasih warna. Tapi warnanya nggak bisa beragam juga ya, pilihannya cuma tinggal green, teal, blue, dan sebagainya. Kalau kalian pengen bikin hitam metalik, nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena di sini tidak ada pilihan untuk itu ya. Jadi cuma ini doang pilihannya. Nggak bisa tinggal other, nggak ada. Nah, tinggal dimasukin, kalau ternyata Pak, dia pakai otorisasi. Nah, tengah klik advance. Nah, ada yang pakai password, ada yang pakai SSL, ada yang pakai SSH. Nah, tinggal dipelajari di sini. Kalau sudah tinggal di connect atau di save. Nah, ada connect ya. Ini jeleknya ini dia tuh lebar dan tidak menyesuaikan dengan ini. Ini kan 1024 nih si vektor, jadinya kayak gini nih. Tapi kalau di laptop kalian yang 1366 aman kok. Jadi gini, tinggal save and connect. Nah, kalau sudah ya muncul kayak gini ya. Nah, kalau udah muncul misalnya kayak gini, saya bikin di localhost. Nah, ini database-nya yang ada. Ada admin, config, sama lokal. Nah, di sini kita bisa masuk ke open MongoDB cell. Isinya command prompt ya. Ya walaupun kayak PHP-admin, tapi nggak bisa klik-klik kayak semudah PHP-admin ya. Tetap bentuknya cell ya. Nah, Pak, bisa nggak yang lain? Bisa nih. Kita coba lihat ini nih. Kalau misalnya kita create database, nggak bisa nih. Create database, ya kayak gini. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi sebenarnya pas kita create database itu sebenarnya belum bikin kok. Kita akan coba buktikan. Nah, di sini contohnya. Kalau di database relasional, kan kalau untuk melihat database gimana? Untuk melihat database. Databases ya. Ini kita bisa bikin gini. DBS. Database kan 3 tadi ya. Ada admin, config, dan lokal. Misalnya kita mau bikin database akademik. Nah, kan create database akademik. Tapi kalau di MongoDB nggak perlu. Langsung gunakan use akademik. Karena kita mau bikin, saya mau nyimpen akademik, Pak. Udah, use akademik. Ada nggak? Ada ya. Muncul akademik di sini. Nah, tapi kalau kita lihat DBS, ada nggak? Belum ada. Dia akan permanen disimpan kalau sudah ada isinya. Kalau belum ada, ya kayak gini. Nah, kemudian kita akan coba memasukkan data. Nah, memasukkan data misalnya apa nih akademik? Mau dosen mau mahasiswa? Mahasiswa ya, gampang ya. Nah, misalnya gini. Kalau kita di relasional, bikin dulu create table mahasiswa. Kalau ini enggak, langsung insert db.mahasiswa. Ini adalah nama collection. Ya, mahasiswa .insert. Nah, insert ada 2. Insert one atau insert many. Insert one hanya untuk menginsert nilai, insert many untuk banyak nilai. Kalau di SQL kan enggak ya. Insert into table apa? Values.
Ya tinggal masukin mau 1 mau 2 sama. Tapi kan ini nggak beda ya. Kalau lebih dari 1 ya jangan pakai insert one, tapi pakai insert many. Nah ini asumsikan insert one, kurung buka kurung tutup, lalu ada kurung kurawal. Formatnya kayak gitu. Kurung buka tutup, di dalamnya kurung kurawal karena kan dokumen ya. Sama kayak di satu data dictionary ada kurung kurawalnya kan. Nah di dalamnya ada key dan value. Nah kita bicara nih, kalau kita bicara di mahasiswa ada nim nggak? Ada ya. Nim titik 2 misalnya 10 11 001 misalnya. Kemudian dia punya nama. Nama titik 2 Asep lagi lah ya, gampang ya. Nim dan nama. Enter aja. Udah. Kalau kita show DBS baru muncul. Ada akademik. Ada ya? Akademik muncul. Nah, untuk melihatnya tadi ya, db dot mahasiswa dot find. Nah, di sini nim itu bukan sebagai key. Kalau kalian kan apa yang jadi key-nya? Nim, Pak? Enggak. Kalau di dokumen base, key-nya itu adalah ID. Ini adalah key bawaan dari MongoDB-nya. Nah, makanya kenapa di sini bisa duplicate. Kita insert lagi nih. Boleh nggak? Boleh. Kita insert lagi yang sama. Kalau kita show lagi, muncul ya. Jadi kita masukin hal yang sama. Nim, Asep, ada nggak? Sama ya? Boleh nggak sama? Boleh. Nah, supaya biar nggak sama gimana Pak? Nim tersebut jadikan sebagai ID. Gimana nih caranya? Gini. Tadi ya, misalnya dari mahasiswa insert one, nah jangan nim, tapi jadinya underscore ID. Enter. Berubah ya. Insert ID, objek ID. Kalau di sini insert ID-nya nim tadi. Nah kalau kita lihat bisa beragam ya. Dokumen yang pertama isinya ini nim dan nama. Dokumen kedua isinya nim dan nama. Dokumen ketiga isinya cuma nama. Pak ini kan ada ID Pak. ID itu ya key-nya. Yang nanti karena akan digunakan untuk komunikasi kalau untuk reference. Kan kebayang ya kalau misalnya reference-nya pakai ini. Karena ini harus diketik manual, dimasukin ke tadi ya, misalnya ada people dan motorcycle. Nah si objek ID ini dimasukin manual ke si motorcycle. Salah-salah sedikit ya nggak berapa sih jadinya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin nim sebagai key, ya masukkan ke dalam ID. Kebayang ya? Kayak gini? Bisa ya? Ini mungkin sedikit apa ya? Percobaan kalau misalnya kita mau menggunakan MongoDB. Misalnya, tadi kan Pak, tadi kan cuma nim dan nama. Berikutnya ada alamat, boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja ya. Atau misalnya Pak, saya mau ngedit Pak, si Asep ini, yang nim ini, itu dia punya alamat. Nah, kita bisa gini, klik db.mahasiswa .update. Nah, untuk update pun, nah, update pun ada dua. Ada update one, ada update min. Nah, yang itu update one ya, karena hanya menginginkan si Asep doang nih. Ya walaupun Paknya Asep semua Pak, tapi kan beda ya. Ini ada kuncinya nama, ini ada kuncinya nim, ini kuncinya underscore ID. Misalnya gini, update one, formatnya gini ya, kurung buka tutup, kurung kurawalnya ada dua dulu. Ini untuk where, ini untuk atribut atau key mana yang akan kalian update. Contohnya di sini kita akan pakai where-nya, misalkan ID. ID-nya yang gampang aja ya, yang 10, 11, karena nanti pusing. Ya, oke. Apa yang kita set? Nah, kita set kurung buka, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Tambahkan Pak, tambahkan alamat, titik 2, misalnya Bandung. Apa nih errornya? Oh maaf, lupa koma. Ini ya. Lupa komanya. Nah, koma ini nih. Jadi ini where-nya ini untuk
si setnya. Ntar masih error. Apa lagi yang errornya? Set alamat. Oh maaf. Kok kebiasaan pakai query ya? Sama dengan. Harusnya kan titik 2 ya. Masih error juga. Errornya apa lagi nih? Bener kan? 10 sebelah 1 dollar set. Oh ini. Maaf. Kurang ini. Nah. Kan kuncinya key value ya. Jadi kalau key value berarti kan pasti akan ada titik 2-nya. Kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini lagi. Berubah ya. Gimana kalau misalnya kita ambil NIM, bukan ID? Yang berubah dua-duanya. Coba nih. Bukan ID Pak, ini tapi kan NIM. Oke, kita NIM di sini nih. Oh enggak ya? 10 benar ya? Oh ya, udah versi baru ternyata dia hanya ngerubah 1 ya. Padahal NIM-nya ada lagi sini ya. Oke, berarti versi baru mah dia ngambil yang pertama dapat, yang paling atas. Kalau dulu sih dia yang NIM-nya sama ya akan berubah semua. Ini enggak. Jadi kalau ini mah yang ngambil yang pertama dapat, udah itu yang akan di-update. Oke. Bisa ya? Nanti kalian tinggal dipelajari baik yang online ataupun yang offline. Jadi pelajari. Saya akan berikan modul dan juga videonya. Jadi minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, ada yang tanyakan dulu, baik yang online ataupun yang offline? Ada yang online? Cukup? Cukup ya. Nanti tinggal dicobain dulu. Jika tidak ditanyakan lagi, mungkin ya dicukupkan pertemuannya sampai sini. Nanti untuk tugasnya kan kalau yang di online udah dikumpulin kemarin. Nah, yang kalian ya sekarang dikumpulin. Oke? Oh iya, mohon maaf, lupa saya. Kalian coba sekarang kerjakan self reflection-nya. Ada di LMS. Itu cobain nanti kalau ditanya sandinya ini ya. Sandinya dokumen 25. Oke, silahkan kalian coba kerjakan terlebih dahulu.